Jadi Allah itu ketika meminta kita sholat, ayo kamu sholat. Minta puasa, ayo infak. Sebetulnya bukan untuk Allah, untuk kita. Supaya kita dibimbing. Supaya hidupnya mudah. Katanya pengen mudah. Sekarang Allah kasih kemudahan itu, Anda nggak ambil. Ya Allah lancarkan pekerjaan saya. Kata Allah ini kuncinya. Tapi Anda nggak ambil kuncinya. Nuntutnya banyak, tapi ketika diberikan nggak diambil. Yang salah siapa, John? Ya manusianya. Katanya ingin sakinah, Bu. Mawaddah, warahmah. Disingkat samara. Tapi kita jauh dari pemiliknya. Yang punya sakinah kan Allah. Yang punya mawaddah Allah. Yang punya rahmah Allah. Karena itu disebut Rahman dan Rahim. Anda pengen rahmah tapi jauh dari pemiliknya. Bagaimana bisa didapatkan? Tapi kan nama saya Siti Rahmah, Ustadz. Nggak peduli. Ya kalau Anda nggak amalkan nggak akan dapat. Itu konsepnya. Nanti kalau sudah kita dibimbing oleh Allah, maka semua yang gelap-gelap itu akan dikeluarkan oleh Allah. Rumah tangga gelap dikeluarkan, diberikan cahaya, dibimbing. Hal-hal yang tadinya sulit dipecahkan jadi ringan. Dulu satu masalah kecil, adu argumentasi. Sekarang masalah besar cuman selesai dengan senyuman. Sudah? Quran surah kedua ayat 257. Paling kanan sebelah atas. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Masya Allah, indah sekali kalimatnya. Allah itu akan jadi wali. Maksud wali itu bisa jadi pembimbing. Ya, pembimbing yang mengarahkan, yang memberi petunjuk, ya, yang memberikan kenyamanan, itu wali. Makanya orang tua disebut wali bagi anaknya. Kenapa? Karena sifat orang tua itu menemani anak, mengarahkannya, memberikan ketenangan, dan saat nikah pun dia menjadi wali. Ayahnya jadi wali. Nah, jadi fungsi wali itu, Pak, itu mohon izin ya, saya sedikit perdalam ini, sedikit saja. Di wali itu bukan sekedar menikahkan. Ketika seorang ditunjuk jadi wali, bukan sekedar menikahkan. Tapi dia akan mendampingi proses perjalanan rumah tangga itu menjadi konsultan saat ada problematika yang dihadapi. Makanya kalau anak ada persoalan yang perempuan, jangan sungkan cerita pada bapaknya. Karena kalau butuh nasihat dari bapak. Jadi kalau nggak bisa diselesaikan sendiri dengan suami berdua, minta pendapat. Siapa pendapat yang pertama kali kemudian mesti diminta? Walinya. Karena wali itu yang menikahkan dengan calon suaminya plus bagian dari ayah dari anaknya. Makanya ketika ada persoalan yang sulit kata Al-Quran, Quran surah keempat ayat 35. Paling kiri di tengah. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau di rumah tangga ada kesulitan yang sulit terpecahkan, khawatir menjadikan retak hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga terpisah kemudian, maka jangan sungkan minta pendapat kepada orang bijak di keluarga Anda yang bisa Anda dapati. Kalau tak ada, baru minta pendapat orang bijak di luaran itu. Ustadz, kiai, siapapun silahkan yang bisa ngasih solusi. Bukan curhat. Ini orang sekarang agak aneh nih. Ya, kalau mau nyari solusi, minta pendapat, bukan curhat. Ini masalah belum selesai, baru muncul masalah, udah bikin status. Kamu tidak seperti yang aku kira. Aduh. Ditulis sebelum tidur. Yang paling unik bangun tidur, ngecek komen. Komen pertama muncul cuman bertanya aja, kunaon ce? Ini kenapa? Aduh. Datang sama wali. Cerita. Kata Allah, kalau kalian memang berniat memperbaiki itu, in yurida islaha, kalau keduanya memang berniat untuk jadi baik, bukan ingin mengeksploitasi kesalahan, bukan ingin menghadirkan sengaja salah supaya pisah, tapi niat memang jadi baik, itu oleh Allah akan disatukan lagi dalam kebaikan. Apa jalannya? Salah satunya wali tadi. Makanya orang tua salah satunya disebut wali itu karena sifat tadi. Wali murid, orang tuanya datang ngantarkan anaknya, ngecek. Guru wali kelas, karena guru mengawasi anaknya, anak didiknya. Karena guru kemudian memengaruhi anak didiknya, membimbing anak didiknya supaya jadi baik. Puncak semua wali Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya jadi wali bagi orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi kalau kita merasa beriman, pasti dibimbing Allah. Kalau kita merasa beriman, pasti akan diarahkan oleh Allah. Makanya kalau iman masih ada dalam diri kita, dan kita terpancing berbuat maksiat, pertama kali dalam hati kita akan mengatakan, jangan lakukan. Jangan lakukan, takutlah kepada Allah. Itu pasti ada. Mustahil. Kecuali kalau imannya itu sudah memudar. Kalau imannya masih ada, pulang dari sini, itu kan sandal ditata tuh kadang-kadang berantakan.
Ya, begitu Anda akan pakai, oh ternyata bukan sendal saya nih. Itu secara otomatis sepersekian detik akan mengatakan itu bukan punya kamu. Allahu Akbar. Saya takut pakai, mana sendal saya dicari gak ketemu. Dia lebih memilih gak pakai sandal dibandingkan pakai sendal orang lain. Nanti Allah akan arahkan, tiba-tiba datang aja orang, ibu sendalnya kemana? Mungkin Allah sudah titipkan kepada yang lain. Jangan. Oh ibu gak usah metafor, ini bu pakai aja sendal yang ini. Ya, itu kadang-kadang diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau iman sudah memudar, itu gak ada getaran di jiwanya. Saya cari-cari sendal rupanya di sini. Pakai aja sendal paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Gitu. Sekarang lebih dahsyat lagi. Kalau orang sudah berani mencuri di rumah Allah, itu tandanya imannya itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Allahu Akbar, ikut takbir. Takbir pertama mundur, kotak infak digondol. Jadi kan, sekarang tuh nampak dipertontonkan di YouTube, bisa dilihat. Jadi perbincangan, jadi berita, itu ada yang salah dengan imannya. Allahu waliyul ladzina amanu. Bahasa lainnya, kalau ingin dibimbing oleh Allah, maka tingkatkan imannya. Rumah tangga ingin dibimbing Allah, tingkatkan imannya. Eksekusi dengan amal soleh, karena itu kalimat iman disandingkan dengan amal soleh dalam Al-Quran. Silakan cek, Quran surah ke-103. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman disandingkan amal soleh. Jadi kalau kita ingin meningkatkan iman, kerjakan amal soleh. Perhatikan rumusannya tadi. Allah membimbing orang beriman. Jadi kalau Anda ingin dibimbing Allah, tingkatkan iman supaya dibimbing oleh Allah. Bagaimana cara meningkatkan iman? Kerjakan amal soleh. Anda tanya lagi, bagaimana cara meningkatkan amal soleh? Nanti muncul rinciannya. Ada sholat, ada infak, ada puasa, ada baca Quran. Makanya semua amalan ini ketika disebutkan, itu selalu dibuka dengan kalimat iman. Yo, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jadi Allah itu ketika meminta kita sholat, ayo kamu sholat. Minta puasa, ayo infak. Sebetulnya bukan untuk Allah, untuk kita. Supaya kita dibimbing. Supaya hidupnya mudah. Katanya pengen mudah. Sekarang Allah kasih kemudahan itu, Anda nggak ambil. Ya Allah lancarkan pekerjaan saya. Kata Allah ini kuncinya. Tapi Anda nggak ambil kuncinya. Nuntutnya banyak, tapi ketika diberikan nggak diambil. Yang salah siapa John? Ya manusianya. Manusianya. Katanya ingin sakinah bu. Mawaddah, warahmah, disingkat samara. Dituliskan di depan pintu rumah. Rumah yang samara. Kan? Tapi kita jauh dari pemiliknya. Yang punya sakinah kan Allah. Yang punya mawaddah Allah. Yang punya rahmah Allah. Karena itu disebut Rahman dan Rahim. Anda pengen rahmah tapi jauh dari pemiliknya. Bagaimana bisa didapatkan? Tapi kan nama saya Siti Rahmah Ustadz. Nggak peduli. Ya kalau Anda nggak amalkan nggak akan dapat. Itu konsepnya. Nanti kalau sudah kita dibimbing oleh Allah, maka semua yang gelap-gelap itu akan dikeluarkan oleh Allah. Rumah tangga gelap dikeluarkan, diberikan cahaya, dibimbing. Hal-hal yang tadinya sulit dipecahkan jadi ringan. Dulu satu masalah kecil, adu argumentasi. Sekarang masalah besar cuman selesai dengan senyuman. Selesai. Dulu gara-gara keramik bisa ribut. Bapak kenapa dipindahin? Mama kan banyak tuh. Sekarang tuh gampang aja, dengan senyuman aja. Mama tahu nggak bedanya keramik dengan mama? Apa Pak? Kalau keramik makin lama ditaruh di sana makin antik. Tapi kalau mama makin bisa mindahin keramik ke sana makin cantik. Cuma dengan candaan selesai. Gitu. Ini ada orang udah S1, S2, S3 sampai dingin tuh banyak deh. Masalah kecil aja nggak selesai-selesai. Ada orang S1 aja nggak lulus, nggak nyampe ke sana, cuman senyum aja beres gitu. Kenapa? Taqarrub ilallah. Karena dekatnya dengan Allah. Di kantor ada masalah beres. Di pejabat tingkat tinggi cuman jauh dari Allah. Baru kena macet sedikit aja udah ngomel. Kenapa begini? Pim. Capek. Allahu Akbar. Hanya karyawan kecil saja tapi dekat dengan Allah. Begitu ada macet, alhamdulillah bisa murajaah Al-Quran. Baca, lihat. Sampai ke kantor. Sudah hafal dia 1 juz. Berapa lama macetnya itu ya?
alhamdulillah. Dan dia nggak peduli dengan yang lain, yang penting dengan Allah dekat, yang mengatur rezeki Allah. Ya, jadi dia nikmati aja, jadi nggak ada beban dalam hidupnya. Datang sampai kantor ditanya, kenapa kamu terlambat? Macet pak. Apa nggak bisa cepat-cepat? Sudah cepat pak, cuman macet. Jangan diulang lagi. Insya Allah pak. Sampai situ aja. Sudah selesai. Nikmat pekerjaan, jalani lagi. Ya, kamu bisa saya berhentikan. Kalau memang Allah berkehendak demikian, nggak apa-apa pak. Rezeki saya sudah diatur oleh Allah. Cuman surga saya kan belum jelas pak. Kalau memang Allah tidak menghendaki saya di sini, mungkin di tempat lain ilmu yang saya miliki bisa lebih bermanfaat. Tiba-tiba besoknya, Masya Allah promosi jabatan. Wah, dari OB jadi manajer. Misal ya, misal.